Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami akan membahas seorang kaisar yang merupakan kaisar terakhir dari dinasti Romanov. Dirinya adalah Tsar Nicholas II yang disinyalir memiliki kepemimpinan terburuk sepanjang sejarah Romanov karena terkenal begitu naif. Dirinya merupakan tsar terakhir dari dinasti Romanov yang berakhir dengan begitu brutal. Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya sebagai tsar terakhir, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas kisah putri paling kontroversial yang penuh skandal dari Putri Ratu Victoria, yakni Putri Louise, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Nikolai Alexandrovich Romanov lahir dalam kemewahan di Istana Alexander yang mewah di Saint Petersburg. Nicholas lahir di masa ketika menikah dengan antar sepupu bangsawan adalah hal yang biasa. Bukan tanpa alasan, itu semua untuk menjalin aliansi politik dan menjaga darah bangsawan tetap murni. Dan tentu saja, Nicholas atau yang biasa dikenal dengan Niki dalam keluarganya juga melakukan hal tersebut. Pada saat kelahirannya, Rusia masih di bawah kepemimpinan kakeknya yakni Alexander II. Pada saat itu, reputasi keluarga Romanov sudah tidak sebagus ketika masa pemerintahan Peter yang Agung. Pada masa pemerintahan kakeknya, rakyat Rusia sudah mulai menentang penguasa mereka. Pada tahun 1881, ketika Nicholas baru berusia 13 tahun, kaum revolusioner menyerang kakeknya, Tsar Alexander II. Kakeknya sedang dalam perjalanan kembali ke istana musim dingin ketika sebuah ledakan mengguncang keretanya. Tsar selamat dari ledakan itu dan berhasil keluar dari reruntuhan. Ketika Alexander II keluar dari gerbongnya, penyerang lain melemparkan bahan peledak ke kedua kaki Tsar. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Ledakan itu merobek dirinya. Hebatnya, meski dia kehilangan kedua kakinya, Alexander bertahan cukup lama untuk dibawa kembali ke istana. Namun, sesampainya di istana, akhirnya nyawanya tidak dapat tertolong lagi. Nicholas dan seluruh keluarganya menjadi saksi akhir yang mengerikan dari Alexander II. Dia masih kecil, tetapi Nicholas harus menyaksikan saat-saat terakhir kakeknya yang menyakitkan. Dia tidak tahu dia akan mengalami nasib serupa dalam waktu dekat. Namun untuk saat ini, ayahnya menjadi Tsar Alexander III dan Nicholas tiba-tiba menjadi pewaris tahta. Kehidupan akhirnya kembali normal bagi Nicholas yang beranjak remaja. Dan tak lama kemudian, tibalah waktunya untuk mulai memikirkan tentang pernikahan. Bagaimanapun, dia adalah pewaris Rusia selanjutnya dan dia membutuhkan seorang istri dan anak-anak untuk memastikan garis keturunan kerajaan tetap berlanjut. Pada tahun 1884, di salah satu pernikahan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, mata Nicholas kembali menatap kerumunan. Dan kali ini, matanya tertuju pada saudara perempuan pengantin wanita, yakni Putri Alix yang saat itu baru berumur 12 tahun. Namun beberapa tahun berlalu antara pertemuan pertama Nicholas dengan Alix dan mereka bertemu lagi. Kali ini di halaman rumah Niki di Saint Petersburg. Meskipun waktu telah berlalu, Nicholas masih jatuh cinta pada sepupunya yang sekarang sudah berumur sesuai untuk menjalin suatu hubungan serius. Dan yang membuatnya gembira, dia mendapati Alix membalas perasaannya. Setelah menemukan tambatan hatinya, Nicholas berkemas dan berangkat dalam tur dunia besar-besaran bersama saudaranya George dan sepupunya yang juga bernama George. Ketiganya berangkat untuk melihat semua yang ditawarkan dunia melewati Mesir, India, Singapura, dan Thailand.
Selanjutnya mereka pergi ke Jepang, dan di sanalah perjalanan itu berubah menjadi sangat mengerikan. Puncak kunjungannya ke Jepang adalah perjalanan ke seniman tato legendaris Hori Chiyo. Meskipun seragam mewahnya menutupi sebagian besar hidupnya, Nicholas sebenarnya memiliki tato besar bergambar naga yang melingkari lengan kanannya. Pada saat di Jepang, Nicholas dikawal satu unit polisi Jepang. Tetapi di tengah perjalanan, salah satu petugas yang bernama Suda Sanzo tiba-tiba menyerang Nicholas dengan menusuk wajah calon Tsar dengan pedang. Beruntung Pangeran George dari Yunani dan Denmark berhasil memblokir pedang penyerang dengan tongkatnya, menyelamatkan nyawa Nicholas. Namun tindakan Suda Sanzo meninggalkan luka 3,5 inci yang memuakkan di sisi dahinya. Serangan itu sangat mengguncang hatinya dan dia memutuskan untuk mempersingkat tur dunianya dan segera pulang setelahnya. Pada tahun 1893, Nicholas menghadiri pernikahan sepupunya calon George V dari Inggris dan Putri Mary dari Teck. Di sana, Nicholas bertemu dengan Ratu Victoria dan sang ratu cukup takjub dengan apa yang dilihatnya. Keduanya terlihat sangat mirip. Ternyata ketika keluarga kerajaan Eropa saling kawin selama beberapa abad, orang-orang mulai terlihat mirip. Walau dia menyatakan dirinya jatuh hati pada sepupunya, bagaimanapun dia tetap bersenang-senang sebelum pernikahannya. Dia bagaimanapun sempat menjalin hubungan singkat namun liar dengan Matilde Keseszinska, seorang balerina yang memukau. Sebelum menjadi Tsar, Nicholas II sibuk dengan menghadiri pernikahan mewah, perjalanan keliling dunia, dan mengejar wanita. Namun dia belum sama sekali meluangkan waktunya untuk belajar bagaimana menjadi Tsar. Dia telah dimanja sepanjang hidupnya, dan itu tidak berhenti begitu dia menginjak usia 20-an. Keluarganya mungkin berasumsi bahwa mereka punya banyak waktu untuk belajar bagaimana menjalankan sebuah kerajaan. Namun, di tengah-tengah keluarga yang begitu memanjakan Nicky, ada seorang politisi bernama Sergei Witt. Dia ingin Nicholas mulai mengambil peran dalam politik sehingga dia siap ketika naik tahta. Witt dengan tepat mengatakan bahwa jika Nicholas terus mempertahankan gaya hidup playboynya, dia tidak akan pernah mengerti cara menjalankan negara. Tetapi saran Sergei Witt tidak didengarkan. Tsar Alexander III tidak ingin menyusahkan putranya dengan urusan kenegaraan. Tsar Alexander III adalah seorang pria berusia pertengahan 40-an. Ia tampak berada di puncak kehidupannya. Namun tidak lama setelah menjadi Tsar, kesehatannya mulai menurun. Tak lama kemudian, menjadi jelas bahwa Tsar tidak akan lama lagi berada di dunia ini. Keluarga tersebut berusaha keras untuk menyiapkan Nicholas yang sangat awam dalam urusan negara. Dengan jabatan Tsar yang hampir menghampirinya, Nicholas membutuhkan seorang istri. Dia segera memutuskan hubungan dengan pacar balerinanya dan melamar cinta dalam hidupnya, Putri Alix. Orang tua Nicholas sebenarnya kurang setuju dengan gagasan putra mereka yang berharga menikahi Putri Alix. Namun orang tua Nicholas melihat putranya tersebut begitu tergila-gila terhadap Alix. Dan dengan Tsar Alexander III diambang kematian, akhirnya ibu dan ayah tidak punya pilihan lain selain merestuinya. Pada musim gugur tahun 1894, Tsar Alexander III sangat dekat dengan ajalnya. Tetapi sebelum meninggal, dia memanggil putra kesayangannya ke samping tempat tidurnya. Dia tahu bahwa Nicholas belum siap menjadi Tsar. Namun, dia masih mencoba memberikan satu nasihat penting. Dengarkan setiap nasihat yang diberikan oleh Sergei Witt, salah satu pemikir politik paling tajam di negara ini. Hanya 10 hari kemudian, Tsar meninggal karena penyakit ginjal. Kenaikan Nicholas berarti malapetaka bagi kekaisaran Rusia. Tetapi orang-orang belum mengetahuinya. Mereka memutuskan bahwa acara tersebut layak untuk dirayakan. Sehingga pengadilan mengadakan perayaan besar-besaran sehari setelah penobatan. Pemerintah menawarkan makanan, minuman, dan souvenir gratis ke seluruh kota Moskow. Karena seluruh kota Moskow seharusnya hadir, para pejabat memilih untuk mengadakan perayaan di lapangan Kodinska,
salah satu tempat terdekat yang dapat menampung mereka semua. Namun, padang rumput itu bukanlah padang rumput yang damai. Lapangan Kodinska adalah tempat latihan, dan lumpur serta parit membuatnya lebih terlihat seperti zona perang daripada tempat festival. Para pejabat telah menjanjikan makanan dan minuman yang cukup kepada 100.000 orang, tetapi desas-desus mulai menyebar ke seluruh massa bahwa jumlah yang tersedia tidak cukup untuk dibagikan. Warga yang putus asa mulai berebut untuk mendapatkan bagian mereka, dan tidak butuh waktu lama keadaan menjadi semakin buruk. Tak lama kemudian, ratusan orang terinjak-injak atau tercekik di tengah kerumunan warga Moskow yang kelaparan. Pada saat itu, diperkirakan 1.389 orang kehilangan nyawa dan banyak lagi yang menderita luka serius. Jika tragedi Kodinska adalah awal yang buruk bagi pemerintah Nicholas, apa yang dia lakukan selanjutnya akan memperburuk keadaan. Setelah hari yang mengerikan itu, Nicholas menghadiri pesta mewah untuk duta besar Prancis. Dia khawatir dia akan menyinggung perasaan Prancis jika dia melewatkannya. Lantas, bagaimana dengan rakyatnya yang harus meregang nyawa pada acara pelantikannya? Yang jelas, kini rakyatnya melihat Tsar baru mereka berpesta dengan penuh gaya pada malam ketika 1.300 warganya tewas. Ketidakmampuan Nicholas yang menggelikan terlihat pada tahun 1904 ketika negaranya berperang dengan Jepang. Niki sangat percaya diri bahwa negaranya takkan terkalahkan. Dia berasumsi bahwa konflik akan terjadi dalam sekejap. Setiap keputusan yang diambil Nicholas sehubungan dengan perang Rusia-Jepang sangatlah buruk, sehingga dia membuat semua pengamat luar terperangah. Dia benar-benar mengabaikan laporan tentang kekuatan bela diri Jepang, sepenuhnya yakin bahwa Jepang yang inferior tidak akan bisa menandingi Rusia yang hebat. Jepang memberi Rusia kekalahan telak demi kekalahan telak, dan Nicholas masih yakin sepenuhnya bahwa dia akan menang. Akhirnya, semua orang di sekitarnya memerintahkan untuk memulai perundingan damai, tetapi Tsar memandang mereka seolah-olah mereka gila. Pertempuran Tsushima mungkin menjadi salah satu kekalahan terburuk sepanjang sejarah. Jepang kehilangan 113 orang, Rusia kehilangan lebih dari 5.000 orang, dan 6 kapal perang ditambah 14 kapal lagi, dan Jepang menangkap lebih dari 6.000 tentaranya. Namun tetap saja Nicholas tidak mau menyerah. Untungnya, para penasihatnya akhirnya berhasil menghubunginya, dan Tsar akhirnya dengan enggan menuntut perdamaian. Beberapa bulan sebelum kekalahannya di Tsushima, seorang pendeta dan aktivis bernama Georgy Gapon memberitahu Nicholas dan pemerintahannya bahwa dia akan memimpin prosesi pekerja ke Istana Musim Dingin untuk menyerahkan petisi kepada Tsar. Mereka akan melakukannya pada tanggal 9 Januari 1905. Pawai buruh dimulai dengan sangat damai. Gapon dan rekan-rekannya bergandengan tangan dan berjalan-jalan sambil membawa bendera, menyanyikan himne, bahkan ada yang memegang potret Nicholas sendiri. Mereka berbicara mewakili rakyat Kekaisaran Rusia yang sedang berjuang, dan mereka datang untuk meminta Nicholas membantu mereka. Kemudian pasukan Nicholas melepaskan tembakan, benar-benar tidak beralasan. Berbagai prajurit infanteri, krosak, dan husar di seluruh kota mulai menembaki kerumunan yang damai, bahkan sebelum mereka mencapai Istana Musim Dingin. Minggu berdarah mengejutkan banyak orang di seluruh dunia. Penembakan tentara Rusia ke arah kerumunan warga negaranya sendiri adalah suatu hal yang sangat buruk. Meskipun pengawal istana menangkap banyak pemimpin buruh, Gapon sendiri berhasil menghilang ke dalam kerumunan dan bersembunyi. Gapon kemudian menyalahkan Nicholas atas pertumpahan darah tersebut dan menyerukan rakyat Rusia untuk bangkit melawannya. Ingat, nasihat terakhir yang diberikan ayah Nicholas sebelum dia meninggal. Sederhana saja, dengarkan Sergei Witt. Musim panas itu, Witt menulis surat putus asa kepada Nicholas. Setelah kekalahan telak dari Jepang dan Minggu berdarah, Rusia berada di ambang kehancuran. Dan Tsar Nicholas II tidak mendengarkan Witt. Dia menghabiskan seluruh musim gugur dengan berburu dan mengabaikan tugasnya. Kemudian, suatu yang buruk datang dan semuanya semakin terpuruk ke dalam dasar yang gelap.
Pada tanggal 1 November 1905, seorang mistikus kurus dan berjanggut bernama Grigori Rasputin muncul di istana Peterhof. Permaisuri Alexandra segera terpesona dengan pria aneh ini dan dia segera mendengarkan setiap kata-katanya. Tak lama kemudian, Rasputin mulai memberikan pendapatnya tentang masalah politik. Pria aneh ini membuat Witt sangat curiga, mungkin karena dia akan membuat hampir semua orang waras curiga. Witt menyuruh Nicholas menyingkirkan mistik itu. Nicholas mengabaikan dan memihak istrinya, jadi Rasputin tetap tinggal. Pemerintahan Tsar Nicholas II benar-benar berantakan. Namun tidak itu saja, dirinya juga memiliki masalah dengan suksesi. Selama dekade pernikahan Nicholas dan Alexandra, pasangan ini hanya memiliki anak perempuan, sehingga menyebabkan krisis suksesi. Akhirnya, pada tahun 1906, pasangan ini mempunyai seorang anak laki-laki, Alexei, yang mereka cintai. Namun, kegembiraan mereka dengan cepat berubah menjadi teror. Kegemaran bangsawan Eropa untuk melakukan perkawinan sedara akhirnya kembali menjadi petaka bagi mereka. Dokter kerajaan segera menyadari bahwa Alexei menderita hemofilia B, penyakit darah keturunan. Meskipun penyakit ini bisa diobati saat ini, namun pada pergantian abad kondisinya jauh lebih suram. Dokter tidak memiliki pengobatan yang efektif dan biasanya menyebabkan kematian dini. Namun yang paling menyedihkan adalah penyakit ini bukanlah sebuah kejutan. Penyakit ini muncul di rumah-rumah kerajaan di seluruh Eropa. Alexei hampir pasti tertular penyakit tersebut dari nenek buyutnya, Ratu Victoria, yang membawa mutasi gen penyebabnya. Dan karena anak-anak dan cucu-cucu Victoria menikah di hampir setiap keluarga bangsawan di Eropa, tak lama kemudian para bangsawan di seluruh benua pun mengalami penderitaan yang sama. Penyakit ini tersebar luas sehingga orang-orang menyebut hemofilia B sebagai penyakit kerajaan. Ketika pengobatan modern dan tradisional mengecewakan putra mereka, Nicholas dan istrinya beralih ke penipu, mistikus, dan pembuat keajaiban. Mereka benar-benar putus asa dan mereka mau mendengarkan siapapun yang mereka pikir bisa membantu putra mereka. Begitulah cara pria seperti Grigori Rasputin, salah satu manipulator terhebat dalam sejarah, berhasil masuk ke istana Rusia. Sergei Witt bukanlah satu-satunya orang yang tidak mempercayai Rasputin. Dia membuat hampir semua orang gugup dengan getarannya yang menyeramkan dan pengaruhnya yang kuat terhadap permaisuri Alexandra. Banyak suara yang memohon agar Tsar menyingkirkannya. Namun entah itu kebetulan atau bagaimana, kondisi Alexei semakin baik ketika Rasputin mengobatinya, sehingga permaisuri Alexandra sangat percaya padanya. Di lain sisi, Nicholas sangat mempercayai istrinya. Jadi ketika Alexandra ingin Rasputin tetap ada di istana, maka tidak ada alasan bagi Nicholas untuk mengusir Rasputin dari istananya. Jika perang Rusia-Jepang mengajarkan kita sesuatu, maka Tsar Nicholas II tidak punya harapan dalam urusan militer. Mungkin itulah sebabnya semua penasihatnya memintanya untuk tidak ikut Perang Dunia I. Hebatnya, Nicholas sebenarnya tidak ingin ikut berperang, namun jaringan aliansi politik yang rumit memaksanya. Ketika pertempuran pecah pada tahun 1914, Nicholas tidak punya pilihan lain selain ikut serta. Pada saat Perang Dunia I pecah, Jerman sudah menjadi mesin yang siap berperang. Tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki Nicholas, tanpa senjata atau seragam atau kendaraan atau lokomotif yang memadai, mereka tidak akan mampu bersaing dengan Jerman. Ketika pasukan Nicholas berhasil mencapai Prusia Timur, mereka mendapati tentara Jerman sudah siap dan menunggu. Itu adalah pertempuran darah. Jerman benar-benar memusnahkan kekuatan Rusia yang jumlahnya hampir 2 kali lipat. Bahkan lebih buruk dari pertempuran Tsushima, Perang Dunia I baru saja dimulai dan Nicholas sudah mengalami kegagalan yang luar biasa. Sejak Rasputin muncul di istana, hampir semua orang kecuali Nicholas dan Alexandra ingin Rasputin pergi. Tetapi dia tetap tinggal selama 11 tahun lamanya. Sulit untuk melebih-lebihkan seberapa besar kerusakan yang dia timbulkan pada waktu itu. Seluruh negeri menyalahkan Nicholas, Alexandra, dan Rasputin atas kesulitan yang tak ada habisnya di Rusia. Akhirnya,
Pada tahun 1916, di tengah situasi Perang Dunia I, sekelompok bangsawan membunuh dukun mistik Rasputin yang mereka percaya telah memberikan instruksi politik pada Tsar dan permaisurinya. Nicholas kembali ke Saint Petersburg pada tahun 1916 dan mencoba mengembalikan negaranya ke bawah kendalinya, tetapi sia-sia. Pada bulan Maret 1917, ia mencoba menggunakan pengawalnya untuk memadamkan kerusuhan di Saint Petersburg. Namun ia benar-benar kehilangan loyalitas anak buahnya. Dia memerintahkan mereka untuk menembaki warga yang berkumpul dan pengawalnya menolaknya, malah menembakkan tembakannya ke udara. Keesokan harinya, beberapa resimen penjaga di Saint Petersburg memberontak melawan Tsar. Saat matahari terbenam, 60.000 penjaga telah memberontak dan merebut bangunan-bangunan penting di seluruh kota. Dan pada saat itu, revolusi telah dimulai. Untuk mencoba mengendalikan kegilaan ini, Duma membentuk pemerintahan sementara. Urutan pertama, urusan mereka, Tsar Nicholas II harus mengundurkan diri. Gagasan itu saja sudah membuat Tsar ngeri. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak mendapatkan dukungan, tidak ada pasukan, dan para pemberontak menawan sebagian besar keluarganya. Tsar Nicholas II secara resmi turun tahta pada tanggal 15 Maret 1917. Dengan melakukan hal tersebut, ia mengakhiri kekuasaan dinasti Romanov selama 3 abad yang tidak pernah terputus. Pada awalnya, kehidupan keluarga Romanov tidak terlalu buruk. Mereka tetap harus tinggal di istana Alexander yang mewah, meski dijaga, dan mereka bahkan masih dapat mempertahankan stafnya. Nicholas dan keluarganya terus menjalani kehidupan mewah, berpura-pura bahwa segala sesuatunya normal, meskipun mereka harus mengabaikan penjaga bersenjata yang ditempatkan di setiap pintu keluar. Akhirnya, pihak berwenang memindahkan Nicholas dan keluarganya ke kota Tobolsk, ribuan mil sebelah barat Saint Petersburg. Di sana, mereka terus hidup nyaman di bekas rumah gubernur. Dari tempat yang mewah dan terisolasi ini, Nicholas mendengar bahwa kaum Bolshevik telah mengambil alih pemerintahan. Warga Romanov memperlakukan pemenjaraan mereka seperti sedang berlibur. Mereka membaca buku, bermain game, dan berolahraga. Nicholas mendapati dirinya terpesona dengan tugas sederhana memotong kayu bakar, pengalaman yang benar-benar baru baginya. Namun tak lama kemudian, segalanya mulai berubah. Dengan bertambahnya kekuatan Lenin, pengawal mereka menjadi lebih menuntut dan membatasi. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Keluarga Romanov bukannya tidak tahu apa-apa. Mereka tahu bahwa mereka tidak berada di antara teman-teman. Tetapi mereka tetap tidak khawatir. Mereka yakin bahwa suatu saat pasukan sekutu mereka akan menyerbu dan menyelamatkan mereka. Jika gagal, maka masih ada warga setia di seluruh negeri yang merencanakan pelarian mereka dengan berani. Namun masalahnya, hingga berbulan-bulan tidak ada seorang pun yang datang. Sekutu-sekutu Rusia sedang menghadapi dampak buruk dari Perang Dunia I, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengkhawatirkan keluarga Romanov. Dan terlepas dari harapan mereka, hampir semua orang di negara ini senang mereka telah tiada. Pada bulan April 1918, kaum Bolshevik memindahkan keluarga Romanov ke kota Yekaterinburg, sebuah perjalanan yang sungguh berat untuk keluarga kerajaan. Mereka seringkali harus berkemah di antah berantah atau mengarungi sungai yang sangat dingin. Setelah perjalanan 5 hari yang melelahkan, mereka akhirnya berhasil sampai ke Yekaterinburg. Meskipun tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli dengan Romanov, bukan berarti semua orang senang dengan Bolshevik. Pada bulan Juni 1918, pemberontakan Legium Cekoslowakia membunyikan bel peringatan ke seluruh pemerintahan baru. Dan hal ini menyebabkan gelombang teror di seluruh Rusia. Kaum Bolshevik mulai melenyapkan siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap pemerintahan mereka. Saudara laki-laki Nicholas, Grand Duke Michael, menjadi korban pembersihan pada bulan Juni. Hanya masalah waktu saja sebelum anggota keluarga lainnya bergabung dengannya. Pada 16 Juli 1918, Legiun Cekoslowakia sudah mendekati gerbang Yekaterinburg. Daripada mengambil risiko keluarga kerajaan jatuh ke tangan orang lain, pihak berwenang di Moskow mengirimkan perintah untuk melenyapkan mereka. Para penjaga tidak membuang waktu. Pada pukul 2 dini hari,
Tanggal 17 Juli, penjaga menyeret keluarga Romanov dari tempat tidur mereka. Mereka mengklaim rumah itu tidak lagi aman dan menyuruh keluarga yang masih setengah terjaga itu untuk pergi ke ruang bawah tanah. Tsar Nicholas II, istrinya Alexandra, dan kelima anak mereka semuanya masuk ke ruang bawah tanah di Yekaterinburg. Alexei, yang kini berusia 13 tahun namun masih lemah, seperti anak kucing, tidak dapat turun tangga sendiri. Jadi ayahnya harus menggendongnya. Bergabung dengan mereka adalah dokter keluarga dan 3 pelayan setia mereka. Para penjaga memberitahu keluarga Romanov bahwa mereka akan dieksekusi. Bahkan sampai akhir hidupnya, Nicholas tidak bisa melihat apa yang ada di hadapannya. Dia tersentak dan menangis. Apa katamu? Dia kemudian menoleh ke keluarganya. Dan pemimpin menjaga memberi perintah untuk menembak. Di saat-saat terakhirnya, Nicholas berseru, "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan." Tetapi hal itu tidak menghentikan pertumpahan darah. Para penjaga menembaki keluarga tersebut. Nicholas, istrinya, dan putranya terbaring tak bergerak. Namun keempat putri mereka masih hidup. Masing-masing dari mereka mengenakan berlian senilai beberapa pon yang dijahit ke pakaian mereka yang telah lama dibawa keluar dari istana. Batu-batu itu agaknya melindungi gadis-gadis itu dari peluru. Tetapi itu hanya menunda hal yang tak terhindarkan. Para penjaga menyerang mereka dengan bayonet. Setelah akhirnya menembak kepala mereka masing-masing. Tsar Nicholas II dalam segala hal adalah penguasa yang buruk, namun tetap saja sulit untuk mengatakan dirinya dan keluarganya pantas mendapatkan tindakan keji dan brutal tersebut. Setelah eksekusi, para penjaga membawa sisa-sisa keluarga Romanov ke terowongan tambang terdekat. Mereka mengambil segala sesuatu yang berharga dari mayat-mayat itu, lalu membakarnya, merendamnya dalam asam, dan melemparkannya ke dalam jurang. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang kaisar terakhir Rusia, yakni Tsar Nicholas II, yang harus berakhir dengan kebrutalan bersama istri dan anak-anak tercintanya. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif, dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.